Halo sobat bisnis, kabar baik ya, semoga buat teman-teman semua. Bagaimana dengan video-video saya sebelumnya? Semoga teman-teman menjadi terinspirasi untuk memiliki satu bisnis yang untuk bisa menambah income kalian. Tapi pada saat ini semuanya lagi terpaku ya pada semua dengan perdagangan bisnis online. Semua perdagangan tradisional atau perdagangan offline itu semuanya menjadi sangat lambat. Tapi apakah masih ada ya kira-kira suatu bisnis yang tidak akan terganggu oleh yang namanya bisnis online? Dan bisnis ini juga tidak akan terganggu dengan suatu yang namanya suatu musiman. Yang jelas semua orang pasti butuh setiap hari dengan bisnis yang akan saya sampaikan ini. Buat teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan sedikit inspirasi bisnis buat teman-teman pastinya, yaitu tentang bisnis air. Kenapa dengan bisnis air? Karena semua kita ini membutuhkan air rumah, terutama namanya itu air bersih yang bisa dipakai buat mencuci pakaian dan buat kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa dengan bisnis air? Karena bisnis air ini modalnya cukup murah, kita tidak perlu terlalu susah untuk mendapatkannya, dan yang jelas semua orang pasti butuh. Sebelumnya ini saya akan menceritakan kenapa kita harus mempunyai satu bisnis air ya. Jadi ini juga bisa teman-teman pakai ya buat teman-teman yang sudah bekerja untuk mendapatkan yang namanya penghasilan tambahan tanpa kalian harus repot. Yaitu namanya ini, kali ini yang saya sharing ini adalah namanya bisnis depot air isi ulang ya. Mungkin teman-teman semua juga selalu menggunakan air isi ulang ini karena teman-teman semua tidak perlu memasaknya untuk meminum air tersebut. Kenapa saya bilang ini bisnisnya cukup menjanjikan ya teman-teman ya? Harga satu tangki air itu ya, saya ceritakan sedikit. Harga satu tangki air itu yang kapasitas 5.000 liter itu harganya kalau di daerah saya ini sekitar 150.000 hingga 250.000 rupiah dalam per tangkinya. Jika teman-teman bagi itu satu galon aqua itu yang biasa kita minum itu kapasitasnya cuma sampai 19 liter. Jadi misalnya kalau kita bagi itu dalam satu tangki air yang datang yang 5.000 liter itu dapat teman-teman semua memilikinya sekitar 275 galon kapasitasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kali gampang aja ya, kita kali 250 galon. Kalau misalnya harga jualnya di tempat kita menjualnya di harga 5.000, berarti teman-teman udah bisa memiliki keuntungan sekitar 1 juta rupiah. Kira-kira 250 galon ini susah nggak kita jualnya? Menurut saya itu nggak susah, karena setiap rumah tangga itu minimal konsumsi air galon itu dalam satu hari itu minimal 2 galon air ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualnya dengan gerak cepat, kalian hanya bisa mencari 25 langganan dalam satu hari. Berarti teman-teman semua sudah bisa menjual sekitar 50 galon ya dalam satu hari ya. Itu kalau misalnya dirupiahkan, teman-teman sudah punya omset 250.000 rupiah dalam perharinya. Gimana, cocok kan? Kalau misalnya teman-teman mau bisa mengejar omset lagi, kalau misalnya bisa menjual itu di 100 galon dalam satu hari, teman-teman udah bisa memilikinya di angka 2 juta rupiah dalam harinya. Berarti kalau misalnya kita jual dalam 100 galon, berarti dalam 3 hari kita bisa menambah air lagi. Berarti kita udah bisa beli lagi kan airnya yang satu tangki lagi. Bayangkan putaran yang bisa teman-teman dapatkan dalam waktu 1 bulan. Kalau 100 galon dalam satu hari, teman-teman udah bisa mempunyai penghasilan 14 juta rupiah dalam 1 bulan. Ini luar biasa ini teman-teman. Dengan modalnya hanya 250.000, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan sekitar 750.000. Itu pun jangka waktunya cuma 3 atau 4 hari ya teman-teman ya. Tapi buat sekedar informasi buat teman-temanku semua, sahabat bisnisku semua, ini kalau di tempat saya itu harganya per galon itu 6.000 sampai 7.000 rupiah. Jadi
Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau membuka bisnis air galon, saya akan bacakan prospeknya buat teman-teman apa yang harus kita persiapkan sebelum membuka bisnis galon isi ulang ini. Langkah pertama yang harus teman-teman persiapkan untuk sebelum membuka bisnis air galon ini adalah teman-teman harus bisa menentukan lokasi usaha teman-teman sendiri. Sebelum membuka usaha air isi ulang, kalian perlu melakukan survei pasar untuk menentukan lokasi yang strategis. Bagi kalian yang mempunyai tempat tinggal di lokasi yang strategis dan memiliki ruangan yang cukup, bisa membuka usaha airnya di rumah sendiri. Jadi kalau teman-teman punya ruangan sendiri atau garasi mobil yang nggak pakai atau motor yang nggak pakai, kalian bisa memanfaatkan lokasi ini. Tapi jika tidak bisa kita memakai lahan yang ada di rumah, kita bisa menyewa ruko atau tempat usaha di tempat yang ramai dan mudah terjangkau. Jangan sampai teman-teman salah memilih lokasi ya, dengan luas jalan yang kecil, karena akan mengganggu bisnis operasional teman-teman semua. Selain membeli tempat yang strategis, coba lihat juga apakah ada pesaing nggak di sekitar situ. Kalau misalnya ada pesaing yang udah sukses atau dia sudah mempunyai langganan yang banyak, saran saya teman-teman harus buka di tempat yang agak jauh dari tempat saingan kompetitor kita tersebut. Kenapa? Karena kalau kita buka dengan tempat kompetitor yang lebih besar, kalian akan menemukan suatu yang masalah, itu masalah persaingan bisnis yang tidak sehat. Karena langkah kedua teman-teman harus mencari yang namanya supplier air bersih. Karena kita menjual air ya, air itu harus bersih dan tidak berbau dan tidak dan suhunya maksimal itu maksimal itu di angka 3 derajat Celcius dengan TDS maksimal itu 500 mg per liter. Biasanya kalau misalnya teman-teman mau buka bisnis air, biasanya pemasok air tersebut sudah menyediakan syarat dan ketentuannya. Misalnya dari surat izin, dari BP POM-nya dan lain-lain. Jadi bisnis ini nggak terlalu ribet ya teman-teman. Kita cari supplier, kalian udah dapat surat izin usahanya, udah dapat jaminan dari sertifikasi dari lembaga yang dimaksud. Terus yang ketiga, teman-teman harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Misalnya teman bisa membeli depot isi air ulang. Sekarang kan banyak tuh yang jualan yang udah satu paket, yang ngasih ultraviolet, udah pakai saringan, yang udah ada punya 2 tempat pengisian galon dan yang satu lagi buat tempat cucian dan dinamo. Itu biasanya udah dikasih. Biasanya ada yang kalau saya baca tuh, kalau misalnya kita beli baru itu satu paket itu harganya sekitar 20 sampai 25 juta rupiah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya modalnya cuma 25 juta, kalau misalnya kita tahu pangsa pasarnya itu, saya yakin dalam waktu 2 bulan teman-teman udah balik modal. Atau misalnya kalau teman-teman bisa cepat, kalau hoki, kalau dalam waktu 1,5 bulan kalian sudah bisa balik modal. Yang masalahnya kalau misalnya bisnis ini jalannya pelan, dalam waktu 6 bulan teman-teman juga sudah bisa mencapai balik modal. Karena satu kapasitas mesin air itu ya teman-teman ya, kalau misalnya dalam satu kapasitas air itu ya, dalam 1 menit, kalau kayak Shimizu itu bisa mengisi kapasitas airnya itu 32 liter dalam 1 menit. Jadi kalau kapasitas seperti itu dalam 1 jam, teman-teman bisa mengisi 50 galon dalam waktu 1 jam. Terus persiapan yang berikutnya adalah mempersiapkan karyawan ya. Jadi kalau teman-teman udah mau memiliki bisnis ini, harus cari karyawan. Nah, masalah gajinya itu biar kita fair sama mereka, berarti kita harus membuat sistem bagi hasil sama karyawan kita. Soalnya kalau dari pengalaman teman-teman saya yang di sini, mereka jual di harga 6.000 sampai 7.000 rupiah per galonnya, dan 1.000 rupiah itu adalah buat fee buat karyawan kalian sendiri. Kalau misalnya kalian gaji dia bulanan, kalau orderan kalian banyak, mereka pasti males. Tapi kalau misalnya kalian bikin mereka itu sistemnya bagi hasil, berarti karyawan teman-teman bisa semangat untuk mencari penghasilannya. Nih, persiapan yang berikutnya adalah melakukan promosi. Teman-teman bisa bikin promosi sendiri, misalnya beli 20 galon gratis 1, atau promosinya di rumah-rumah makan biar air yang teman-teman jual itu cepat habis ya. Berarti teman-teman harus promosi ke rumah-rumah makan atau kafe
kafe-kafe. Soalnya kalau konsumsi air terbesar itu yang pasti di rumah makan. Misalnya orang tuh biasanya kalau di tempat saya satu hari itu mereka biasanya mengorder tuh 15 sampai 20 galon dalam satu hari. Jadi kalau kita udah punya 10 rekanan bisnis kita itu rumah makan ya teman-teman ya, berarti penghasilan teman-teman udah ada sampai di level 2 digit. Terus persiapan yang terakhir yang harus kita lakukan itulah melakukan pelayanan dengan sepenuh hati terhadap semua konsumen teman-teman nanti. Jadi kalau misalnya kita melakukan pelayanan yang baik, tempat kita udah bersih, yang pasti langganan kalian akan nyaman sekali untuk belanja. Jadi ini satu inspirasi bisnis yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang masih bekerja, yang masih ragu-ragu untuk melakukan bisnisnya. Ini salah satunya bisa teman-teman lakukan ya, karena ini bisnisnya juga modalnya juga nggak terlalu besar dan pengembalian uang modal kita itu juga cepat. Terus yang ketiga itu semua orang butuh asal tetap airnya berkualitas yang baik ya.